Waktu itu hari Sabtu sore. Udara agak mendung, tapi belum hujan. Aku cuma pengen me time sebentar. Kabur dari rutinitas rumah, kerjaan, dan suami yang akhir-akhir ini sibuk banget. Rasanya otak udah panas. Kayak butuh jeda dari semua hal yang berputar setiap hari. Masak, beresin rumah, kerja online, dengerin keluhan klien, dan akhirnya diem di ruang tamu sambil lihat suami masih sibuk dengan laptopnya sampai malam. Aku capek, tapi bukan cuma capek badan, capek hati juga. Aku tahu pernikahan memang gak selalu romantis kayak drama Korea. Tapi belakangan ini, rumahku lebih terasa kayak tempat transit daripada rumah tangga. Jadi sore itu, aku putuskan buat pergi ke toko buku di pusat kota. Tempat itu udah kayak pelarian kecil buatku. Sejak zaman kuliah, wangi kertasnya selalu menenangkan, deretan raknya bikin lupa waktu. Dan yang paling penting, gak ada yang ganggu. Cuma aku, buku, dan pikiranku sendiri. Aku pakai jeans, kaos longgar, dan jaket tipis. Gak dandan berlebihan, karena niatnya cuma pengen tenang, bukan cari perhatian siapapun. Begitu masuk, bel berbunyi pelan. "Selamat datang," kata pegawai di kasir. Aku cuma senyum sopan, langsung menuju rak buku fiksi romantis. Genre favoritku dari dulu. Entah kenapa, cerita-cerita cinta fiktif itu selalu terasa lebih hangat daripada hubungan nyata yang aku jalani sekarang. Aku jongkok di rak bagian bawah, tanganku menelusuri deretan buku baru. Judul-judulnya menarik, beberapa familiar dari rekomendasi media sosial. Aku hampir ngambil satu ketika tiba-tiba seseorang di sebelahku nyeletuk pelan dengan nada bercanda, tapi entah kenapa suaranya enak didengar. Kayaknya buku itu bagus, tapi endingnya nyebelin. Aku refleks nengok ke arah suara itu. Seorang cowok berdiri di sebelahku. Tinggi, pakai hoodie abu-abu, rambutnya agak berantakan kayak belum disisir bener. Tapi justru itu yang bikin dia kelihatan menarik. Matanya teduh tapi punya tatapan hidup. Kayak orang yang sering mikir dalam diam. Aku cuma senyum kecil, agak kikuk. "Oh ya, kamu udah baca?" Dia angguk sambil nyinggir dikit. "Udah, tapi aku baca karena mantan yang maksa." Aku nggak bisa nahan tawa kecil. Jawaban itu jujur banget dan entah kenapa lucu. "Oh, jadi kamu rela baca novel romantis demi mantan?" Dia ngakak pelan. Suaranya renyah, tapi nggak berlebihan. "Iya. Waktu itu mikirnya biar bisa nyambung obrolan. Ujung-ujungnya malah baper sendiri. Bodoh banget ya." Aku ikut ketawa. Lucu aja, rasanya kayak ngobrol sama temen lama, padahal baru ketemu beberapa detik lalu. Dari situ obrolan mengalir begitu aja. Kami ngomongin soal buku, film, sampai kopi favorit. Ternyata dia juga suka nongkrong di kafe yang sering aku datengin sepulang kerja. Katanya dia suka duduk di pojok belakang sambil ngetik sesuatu di laptopnya. "Kamu kerja di bidang apa?" tanyaku. Dia jawab, "Aku nulis. Tapi bukan penulis terkenal ya. Freelance aja. Kadang bikin konten, kadang bantu orang nulis artikel. Nggak tetap." Aku cuma angguk pelan. Tapi di dalam hati aku kagum. Jarang ada orang yang berani bilang, "Aku nulis," tanpa rasa minder. Apalagi cowok. Biasanya mereka lebih suka pamer jabatan atau penghasilan. Tapi dia kelihatan santai banget. "Kalau kamu?" tanyanya balik. Aku sempat ragu mau jawab apa. Aku kerja juga dari rumah, ngurusin project marketing online. Dia senyum. "Berarti kita sama-sama tim kerja di balik layar." Aku nyengir. "Iya, sama-sama nggak kelihatan tapi dibutuhkan." Obrolan itu nggak terasa. Waktu kayak berhenti di antara tumpukan buku dan cahaya lampu toko yang hangat. Aku lupa udah berapa lama kami ngobrol. Orang-orang lalu lalang, tapi di antara suara langkah dan bisik-bisik pembeli, suaranya tetap terdengar paling jelas di telingaku. Aneh ya? Rasanya kayak udah kenal lama. Akhirnya aku sadar, udah hampir setengah jam. Aku berdiri, merapikan tas dan buku yang udah kupilih. "Oke, aku duluan ya. Kayaknya udah sore." Dia juga berdiri, senyum kecil tapi matanya seperti menahan sesuatu. "Kamu sering kesini?" Aku jawab sekenanya. "Kadang, kalau lagi pengen aja." Dia ngangguk pelan, lalu bilang kalimat yang sampai sekarang masih terngiang di kepalaku. "Siapa tahu kita ketemu lagi." Simple.
Tapi entah kenapa kalimat itu bikin dadaku hangat. Aku cuma senyum tipis, pura-pura nggak terpengaruh. Padahal dalam hati aku pengen tanya namanya. Tapi aku tahan. Entah kenapa, mungkin karena aku merasa belum seharusnya. Begitu keluar toko, udara sore terasa lembab. Langit udah mulai gelap dan lampu jalan mulai menyala satu persatu. Aku jalan pelan ke arah parkiran. Tapi langkahku terasa ringan. Aneh ya, seolah ada yang baru tumbuh di dadaku. Sesuatu yang lama banget gak aku rasain. Malamnya, setelah makan malam bareng suami, aku duduk di kamar baca. Suamiku, Raffi, masih sibuk dengan laptopnya. Aku tahu dia kerja keras, dan aku gak pernah mau ganggu. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku gak peduli. Aku buka buku yang tadi aku beli, tapi pikiranku gak fokus. Lembar pertama aku baca berkali-kali. Tapi yang muncul di kepala malah wajah cowok di toko buku itu. Senyumnya, cara ngomong, matanya. Aku geleng-geleng kepala. Gila, Mega, kamu kenapa sih? Gumamku pelan. Aku bahkan belum tahu nama belakangnya. Tapi pikiranku udah sibuk mendebak-debak. Dia tinggal di mana? Udah punya pacar belum? Atau mungkin, ini yang paling konyol, apa dia juga kepikiran aku malam ini? Raffi tiba-tiba nyenggol pundakku. Kamu baca apa? Tanyanya tanpa menoleh dari laptop. Buku baru? Jawabku singkat. Jawabannya datar. Gak ada lanjutannya. Seperti biasa, hanya suara ketikan dari laptop yang terus terdengar. Aku menatap dia lama. Suamiku, orang yang dulu rela lembur demi bisa nikahin aku. Yang dulu gak bisa lepas dari ponsel karena tiap jam harus ngabarin aku lagi di mana. Sekarang, jarak kami bahkan bisa diukur dari kursi kerja ke tempat tidur. 2 meter tapi terasa sejauh 2 dunia. Aku menunduk. Mungkin aku cuma kesepian pikirku. Mungkin aku terlalu berharap suamiku kembali kayak dulu. Tapi malam itu, aku sadar ada sesuatu yang berubah. Dan anehnya, perubahan itu gak bikin aku takut. Malah bikin aku penasaran. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi setiap kali aku lewat jalan menuju pusat kota, mataku otomatis melirik ke arah toko buku itu. Entah kenapa, bagian kecil dalam diriku berharap bisa lihat dia lagi. Bukan karena aku suka, aku terus meyakinkan diri begitu, tapi karena dia terasa ringan, beda. Aku gak harus jadi istri yang baik, gak harus jaim, gak harus menahan diri. Aku bisa jadi diriku sendiri, ngobrol santai tanpa beban. Sampai suatu sore, sekitar seminggu setelah pertemuan itu, aku kembali ke toko buku itu. Alasannya klise, katanya mau beli buku baru. Tapi jujur, aku cuma pengen lihat apakah takdir masih bekerja hari itu. Aku masuk, menyusuri rak yang sama, tapi dia nggak ada. Nggak ada hoodie abu-abu, nggak ada senyum yang familiar. Cuma aku dan beberapa pengunjung lain. Aku agak kecewa, tapi ya sudah. Mungkin memang cuma kebetulan. Aku beli satu buku dan mau keluar, ketika dari arah belakang terdengar suara pelan yang sangat aku kenal. Kamu suka baca buku yang endingnya nyebelin ya? Aku spontan menoleh. Dan di situ dia berdiri, Ares. Sama persis seperti terakhir aku lihat, tapi kali ini dia bawa secangkir kopi di tangan. Senyum kecil itu muncul lagi. Aku bilang kan, siapa tahu kita ketemu lagi. Aku nggak tahu harus respon apa. Antara malu, senang, dan sedikit gugup. Tapi akhirnya aku cuma jawab pelan. Kayaknya kamu benar. Kami duduk di kafe kecil di lantai 2 toko buku itu. Ngobrolnya lebih panjang daripada sebelumnya. Aku tahu dia suka nulis di situ setiap akhir pekan. Dia cerita tentang pekerjaannya, hidupnya yang sederhana tapi bebas, dan bagaimana dia percaya setiap pertemuan itu nggak pernah kebetulan. Aku percaya orang-orang ketemu karena alasan, katanya sambil menatapku. Kadang alasannya kecil banget, tapi bisa ngubah banyak hal. Aku cuma diam. Jantungku berdebar aneh. Entah kenapa kata-kata itu terasa lebih dalam daripada yang dia maksudkan. Sore itu berlalu begitu cepat, tapi sebelum kami berpisah, dia sempat nanya, boleh aku simpen nomor kamu? Biar kalau mau tukar rekomendasi buku bisa gampang. Aku ragu sejenak. Rasanya kayak melangkah ke sesuatu yang gak seharusnya. Tapi entah kenapa, aku kasih juga. Dan malam itu,
Saat aku berbaring di samping Raffi yang tertidur sambil masih memegang laptop, ponselku bergetar pelan. Satu pesan masuk. Senang ketemu kamu lagi hari ini. Tidur nyenyak ya Mega? Aku menatap layar ponsel lama banget sebelum akhirnya senyum kecil muncul di bibirku. Aku tahu seharusnya enggak. Tapi entah kenapa, aku nggak bisa berhenti memikirkan Ares. Dan sejak malam itu, sesuatu dalam diriku mulai berubah pelan-pelan. Sesuatu yang bahkan aku sendiri belum siap mengakuinya. Bahwa mungkin pertemuan tak sengaja di toko buku itu bukan kebetulan, tapi awal dari sesuatu yang akan mengacaukan semuanya. Itu hari-hari di mana hidupku mulai punya warna baru. Tapi warna yang salah. Setiap pesan dari Ares terasa seperti oksigen di tengah hubungan yang mulai kehabisan udara. Kami mulai sering chatting. Awalnya cuma soal buku, film, lalu pelan-pelan merembet ke hal pribadi. Dia tahu aku udah menikah. Tapi anehnya, dia nggak mundur. Dia juga nggak agresif. Cuma selalu ada. Selalu hadir di waktu yang pas. Dan aku tahu aku salah, tapi hatiku mulai terbiasa dengan keberadaannya. Bahkan waktu aku buka buku di malam hari, yang aku ingat bukan lagi cerita di halaman. Tapi suara Ares waktu bilang, aku senang ketemu kamu. Itu cuma awal. Tapi dari situlah, semuanya mulai bergeser. Tanpa aku sadari, satu langkah kecil keluar dari batas bisa jadi awal dari kehilangan besar yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Seminggu kemudian, aku balik lagi ke toko buku itu. Alasannya sederhana. Tapi kalau jujur, sebenarnya nggak sesederhana itu. Aku bilang ke diri sendiri, cuma mau cari buku baru. Padahal rak di rumah aja udah penuh. Dalam hati kecil, aku tahu aku cuma penasaran. Penasaran apakah dia masih sering ke sana, apakah kebetulan kami bisa ketemu lagi. Dan yang paling aneh, aku ngerasa sedikit deg-degan waktu jalan masuk ke toko itu. Kayak seseorang yang lagi menunggu sesuatu yang gak tahu pasti akan datang atau enggak. Langkahku pelan, mataku nyapu tiap sudut toko. Ada beberapa wajah yang familiar. Pengunjung tetap mungkin, tapi dia belum kelihatan. Aku berpura-pura fokus lihat-lihat buku. Tapi pikiranku sibuk sendiri. Aku hampir menyerah sampai aku lihat sosok dengan hoodie abu-abu di rak ujung. Dia berdiri dengan postur santai, satu tangan nyelip di kantong, satu lagi pegang buku. Begitu matanya bertemu denganku, dia langsung senyum kecil. Kita ketemu lagi, katanya. Aku gak bisa nahan senyum, meskipun agak gugup. Kamu beneran sering kesini ya? Dia nyengir. Kayaknya mulai sekarang, iya. Entah kenapa, kalimat itu bikin udara di sekitarku mendadak berubah. Hangat, tapi juga bikin jantung berdebar. Kami ngobrol lagi, seperti sebelumnya, natural, ngalir, tanpa maksud apapun. Setidaknya itu yang aku yakinkan ke diriku sendiri. Kami duduk di area baca, bahas buku baru, bahas kenapa beberapa penulis bisa bikin ending yang gak manusiawi. Lalu entah gimana obrolan bergeser ke hal yang lebih pribadi. Tentang pekerjaan, tentang hari-hari yang melelahkan, tentang perasaan stuck di rutinitas. Kadang aku ngerasa hidup tuh kayak muter aja di tempat. Kerja, makan, tidur. Terus ulang lagi. Kayak nggak ada jeda. Aku refleks jawab, iya, aku juga ngerasa gitu. Kami saling pandang, dan ada jeda aneh di antara kalimat itu. Jeda yang diam tapi padat. Seolah kami sama-sama tahu, kami lagi bicara bukan cuma tentang pekerjaan, tapi tentang kehidupan kami yang masing-masing terasa sepi. Sebelum aku pulang, dia bilang pelan, boleh aku follow akun kamu nggak? Siapa tahu aku bisa minta rekomendasi buku. Aku mikir sebentar. Dalam otak, 1000 alasan muncul. Ini nggak masalah, cuma akun media sosial. Bukan hal besar. Tapi di dada, ada sesuatu yang lain. Semacam perasaan yang bilang, hati-hati. Tapi akhirnya aku kasih juga.
Awalnya memang cuma soal buku. Dia sering kirim DM ringan kayak, lagi baca apa malam ini? Atau, aku baru nemu novel yang kayaknya kamu bakal suka. Aku jawab santai. Nggak berlebihan, nggak terlalu cepat juga. Tapi lama-lama, obrolan itu tumbuh kayak tanaman yang subur. Hari demi hari, topiknya makin luas. Dari buku ke film, dari film ke lagu, lalu ke kehidupan. Kadang dia ngeluh soal kerjaan yang nggak stabil, kadang cerita tentang ibunya yang tinggal di luar kota. Dan aku, tanpa sadar, mulai ngerasa nyaman dengar ceritanya. Malam-malamku yang dulu sepi, diisi dengan suara keyboard Revan dan heningnya rumah, sekarang mulai punya ritme baru. Setiap kali notifikasi ponsel bunyi, aku refleks senyum. Kadang bahkan sebelum baca pesannya, aku udah tahu itu dari Ares. Udah makan belum? Barusan lewat depan toko buku, jadi inget kamu. Atau, aku baru nonton film yang kamu rekomendasiin. Seminggu kemudian, aku balik lagi ke toko buku itu. Alasannya sederhana, tapi kalau jujur, sebenarnya nggak sesederhana itu. Aku bilang ke diri sendiri, cuma mau cari buku baru, padahal rak di rumah aja udah penuh. Dalam hati kecil, aku tahu. Aku cuma penasaran. Penasaran apakah dia masih sering ke sana, apakah kebetulan kami bisa ketemu lagi. Dan yang paling aneh, aku ngerasa sedikit deg-degan waktu jalan masuk ke toko itu. Kayak seseorang yang lagi menunggu sesuatu yang nggak tahu pasti akan datang atau enggak. Langkahku pelan, mataku nyapu tiap sudut toko. Ada beberapa wajah yang familiar, pengunjung tetap mungkin, tapi dia belum kelihatan. Aku berpura-pura fokus lihat-lihat buku, padahal pikiranku sibuk sendiri. Aku hampir menyerah sampai aku lihat sosok dengan hoodie abu-abu di rak ujung. Dia berdiri dengan postur santai, satu tangan nyelip di kantong, satu lagi pegang buku. Begitu matanya bertemu denganku, dia langsung senyum kecil. "Kita ketemu lagi," katanya. Aku nggak bisa nahan senyum, meskipun agak gugup. "Kamu beneran sering kesini ya?" Dia nyengir. "Kayaknya mulai sekarang, iya." Entah kenapa kalimat itu bikin udara di sekitarku mendadak berubah. Hangat, tapi juga bikin jantung berdebar. Kami ngobrol lagi, seperti biasanya. Natural, ngalir, tanpa maksud apapun. Setidaknya itu yang aku yakinkan ke diri sendiri. Kami duduk di area baca, bahas buku baru, bahas kenapa beberapa penulis bisa bikin ending yang gak manusiawi. Lalu entah gimana, obrolan bergeser ke hal-hal yang lebih pribadi. Tentang kerjaan, tentang hari-hari yang melelahkan, tentang perasaan stuck di rutinitas. Kadang aku ngerasa hidup tuh kayak muter aja di tempat. Kerja, makan, tidur, terus ulang lagi. Kayak nggak ada jeda. Aku refleks jawab. "Iya, aku juga ngerasa gitu." Kami saling pandang dan ada jeda aneh di antara kalimat itu. Jeda yang diam tapi padat. Seolah kami sama-sama tahu, kami lagi bicara bukan cuma tentang pekerjaan, tapi tentang kehidupan kami yang masing-masing terasa sepi. Sebelum aku pulang, dia bilang pelan, "Boleh aku follow account kamu nggak? Siapa tahu aku bisa minta rekomendasi buku." Aku mikir sebentar. Dalam otak 1000 alasan muncul. Ini nggak masalah, cuma akun media sosial, bukan hal besar. Tapi di dada ada sesuatu yang lain. Semacam perasaan yang bilang, hati-hati. Tapi akhirnya aku kasih juga. Awalnya memang cuma soal buku. Dia sering kirim DM ringan, kayak, "Lagi baca apa malam ini?" Atau, "Aku baru nemu novel yang kayaknya kamu bakal suka." Aku jawab santai. Nggak berlebihan, nggak terlalu cepat juga. Tapi lama-lama obrolan itu tumbuh kayak tanaman yang subur.
Hari demi hari, topiknya makin luas. Dari buku ke film, dari film ke lagu, lalu ke kehidupan. Kadang dia ngeluh soal kerjaan yang gak stabil, kadang cerita tentang ibunya yang tinggal di luar kota. Dan aku tanpa sadar mulai ngerasa nyaman dengar ceritanya. Malam-malamku yang dulu sepi, diisi dengan suara keyboard Revan dan henyingnya rumah, sekarang mulai punya ritme baru. Setiap kali notifikasi ponsel bunyi, aku refleks senyum. Kadang bahkan sebelum baca pesannya aku udah tahu itu dari Ares. Udah makan belum? Barusan lewat depan toko buku, jadi ingat kamu. Atau, aku baru nonton film yang kamu rekomendasiin dan aku nyesal kenapa nontonnya sendirian. Kalimat-kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa rasanya hangat. Mungkin karena udah lama, nggak ada yang nanya hal-hal sesederhana itu. Revan, suamiku, akhir-akhir ini jarang banget punya waktu buat ngobrol. Bahkan makan malam aja kami sering nggak bareng. Kalaupun satu meja, dia tetap sibuk dengan laptopnya. Kadang cuma nyapa singkat, "Kamu udah makan?" Tapi nggak pernah bener-bener denger jawabanku. Aku tahu dia kerja keras. Aku tahu dia capek. Tapi aku juga capek menunggu diperhatikan. Dan di titik itulah chat kecil dari Ares mulai jadi pelarian. Awalnya aku pikir cuma hiburan, tapi perlahan jadi kebutuhan. Aku mulai nungguin notifikasi darinya. Kalau malam-malam dia ngechat, aku gelisah. Aku mulai cari alasan buat ngobrol duluan. Pura-pura tanya buku atau rekomendasi film, padahal cuma pengen tahu apakah dia juga mikirin aku. Suatu malam, dia kirim pesan agak lama setelah aku selesai makan malam. "Kamu tahu nggak? Tiap kali aku lihat buku, aku ingat kamu." Aku diem lama banget. Tatapan kosong ke layar ponsel. Ada degupan kecil yang nggak mau berhenti. Harusnya aku cuek. Harusnya aku nggak bales. Tapi jariku malah ngetik. Pelan tapi pasti. Aku juga. Pesan itu terkirim dan jantungku langsung berdegup lebih kencang. Aku sempat menyesal tapi juga enggak. Ada rasa bersalah yang samar. Tapi di balik itu, ada rasa senang yang aneh yang selama ini nggak aku rasakan di rumah. Balasannya datang cepat. Berarti aku nggak halu. Aku baca, senyum, lalu rebahan di tempat tidur dengan ponsel di dada. Di sisi lain kamar, Revan masih kerja. Pakai headphone, matanya fokus ke layar laptop. Aku melihat punggungnya lama-lama, lalu berbalik lagi ke ponsel. Chat kami lanjut sampai tengah malam. Dari situ, intensitasnya makin sering. Pagi hari dia nyapa, "Selamat pagi, semoga harimu nggak seberantakan mejaku." Siang, dia kirim fotokopi hitam dengan caption, "Masih percaya kopi tanpa gula lebih jujur dari kebanyakan orang." Aku ketawa baca itu. Lucu tapi juga dalam. Kadang, aku merasa kalimatnya sengaja menyindir sesuatu yang bahkan gak kami bahas. Hubungan, kesepian, atau mungkin aku. Revan gak curiga sama sekali. Dia percaya padaku. Dan itu justru bikin aku makin gak tenang. Karena di setiap obrolan dengan Ares, aku tahu aku sedang menyeberangi batas tipis antara perhatian dan perasaan. Tapi setiap kali aku coba menjauh, Ares selalu muncul lagi di saat yang paling aku butuh. Pernah suatu malam, aku bad mood banget. Aku dan Revan sempat ribut kecil. Masalah sepele, cuma karena dia lupa ulang tahunku. Padahal aku nggak minta dirayain. Cuma ingin dia ingat. Tapi dia cuma bilang, "Maaf ya, aku lagi banyak deadline." Dan malam itu aku nangis sendirian di kamar mandi. Pas aku keluar, ponselku nyala. Ada pesan dari Ares. "Kamu kelihatan lagi sedih hari ini." Gak tahu kenapa, tapi aku ngerasa gitu. Aku bengong. Dia bahkan gak tahu apa-apa, tapi pesannya datang tepat di momen aku lagi rapuh banget. Aku balas, "Iya, sedikit." Dia jawab, "Kalau kamu mau cerita, aku dengerin." Dan aku cerita semua. Tentang Revan yang sibuk, tentang rumah yang mulai dingin,
Tentang aku yang ngerasa nggak dilihat lagi sebagai pasangan. Dia nggak banyak komentar, cuma sesekali bilang, aku ngerti, atau kamu nggak salah ngerasa gitu. Tapi entah kenapa kalimat sesederhana itu terasa lebih tulus daripada semua permintaan maaf Revan selama ini. Setelah malam itu, kami makin deket. Aku tahu garisnya udah kabur, tapi aku nggak bisa berhenti. Chat kami nggak lagi sekedar bahas buku atau film. Kadang dia kirim foto pagi dari jendela kamarnya. Langit orange, captionnya, kayaknya pagi ini kamu bakal suka. Kadang aku juga kirim hal-hal kecil, secangkir kopi, halaman buku yang aku suka, atau cuma tulisan singkat. Hari ini capek banget. Dan selalu dia bales. Kalau aku ada di sana, aku pasti nyeduhin kopi buat kamu. Kalimatnya ringan, tapi nyentuh titik paling dalam di hatiku yang udah lama dingin. Aku mulai sadar setiap kali Ares ngechat, aku berubah jadi orang yang beda. Aku lebih ceria, lebih hidup, lebih jadi diriku yang dulu sebelum pernikahan bikin aku kaku. Aku ketawa lebih lepas, ngetik lebih jujur, dan sesekali lupa kalau aku udah punya suami di kamar sebelah. Malam-malam berikutnya, hubungan itu makin intens. Kadang aku diem di dapur lama, pura-pura lagi cuci piring padahal lagi ngetik pesan ke Ares. Kadang aku tunggu Revan tidur dulu baru buka chat kami. Ada semacam rasa bersalah yang menggantung, tapi juga rasa candu yang nggak bisa aku lawan. Suatu malam, Ares nulis, kamu tahu nggak? Kadang aku pengen waktu berhenti di momen pas kita ngobrol. Rasanya tenang banget. Aku baca lama, terlalu lama. Aku nggak tahu harus nulis apa. Tapi akhirnya aku balas juga. Aku juga ngerasa gitu. Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Chat kecil yang awalnya cuma candaan ringan, pelan-pelan berubah jadi ruang aman. Tempat aku bisa jadi siapapun, tempat aku merasa dilihat dan dimengerti. Tapi di balik semua itu, aku tahu satu hal yang nggak bisa aku pungkiri. Bahwa semakin sering aku chat dengan Ares, semakin jauh aku melangkah dari Revan. Malam itu sebelum tidur, aku sempat lihat pantulan wajahku di cermin. Ada senyum kecil di bibir, tapi mataku tampak asing. Kayak aku udah mulai berubah jadi orang lain yang dulu nggak pernah aku bayangkan bakal jadi seperti ini. Hari itu hujan turun deras banget, kayak nggak niat berhenti. Dari jendela ruang tamu, aku lihat jalanan udah mulai becek, orang-orang lari-lari cari tempat berteduh. Aku baru aja beresin cucian waktu notifikasi ponsel bunyi dari Ares. Lagi di mana? Katanya. Aku jawab, di rumah, hujan gede banget. Dia balas cepat, aku juga, tapi tiba-tiba pengen ngopi. Kamu mau ikut? Aku sempat bengong. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku baca ulang pesannya beberapa kali, mencoba cari maksud tersembunyi. Tapi tulisannya sederhana, datar, tanpa emoji apapun. Aku ngetik balasan, lalu hapus. Ngetik lagi, hapus lagi. Dalam otakku ada dua suara yang saling bertentangan. Satu bilang, jangan, ini udah lewat batas. Tapi yang satu lagi membisikkan, cuma ngopi, gak akan terjadi apa-apa. Dan akhirnya aku kalah oleh suara kedua itu. Aku ganti baju yang lebih rapi, sekadar jeans dan sweater coklat. Di kaca aku sempat ragu waktu ngaca. Kenapa aku peduli sama penampilan kalau ini cuma temen ngobrol? Tapi tetap aja aku semprot parfum, nyisir rambut, lalu ambil tas. Sebelum keluar rumah, aku sempat lihat Revan yang tertidur di sofa, laptop masih nyala. Dia bahkan gak sadar aku pergi. Aku cuma ninggal pesan singkat di chat. Aku keluar sebentar beli buku. Kafe yang kami janjikan kecil tapi hangat. Bau kopi langsung menyambut begitu aku buka pintu. Di sudut ruangan, aku lihat Ares udah duduk, pakai jaket hitam, rambutnya agak basah kena hujan. Waktu matanya ketemu mataku, dia langsung senyum kecil. Senyum yang entah kenapa bikin ruangan terasa lebih sempit dan dadaku sedikit sesak. Kukira kamu gak datang, katanya sambil berdiri. Aku hampir gak datang, jawabku jujur. Dia tertawa pelan. Untung hampirnya cuma hampir. Kami duduk di pojok kafe, tempat yang agak sepi. Di luar hujan turun makin deras, kaca jendela buram karena embun. Pelayan datang bawa 2 cangkir kopi, uapnya naik pelan menyebar aroma yang bikin tenang. Kami ngobrol seperti biasa, awalnya ringan, tentang cuaca, buku, kerjaan. Tapi entah kenapa, rasanya beda.
Ada sesuatu di antara kami yang gak bisa dijelaskan. Ares bikin aku ketawa, hal yang udah jarang banget aku lakuin belakangan ini. Cara dia cerita, cara dia dengerin, semuanya bikin aku lupa sejenak tentang rumah, tentang Revan, tentang semua tekanan yang selalu nempel di pikiranku. Sampai di satu titik, obrolan kami berhenti karena keheningan yang aneh. Dia ngeliatin aku lama, pandangannya tenang tapi dalam. Lalu, dengan suara pelan banget, dia tanya, "Kamu bahagia nggak, Meg?" Pertanyaan itu sederhana, tapi rasanya kayak tamparan. Aku gak siap dengernya. Aku cuma diam, nunduk, tanganku refleks ngaduk-ngaduk kopi yang udah mulai dingin. Padahal aku tahu itu cuma alasan buat nyelak. Aku gak tahu harus jawab apa. Karena jujurnya, aku juga gak tahu. Ares narik napas panjang. Aku gak bermaksud apa-apa. Cuma kadang aku lihat di matamu kayak ada yang kamu tahan. Aku masih gak bisa ngomong. Kalau aku buka mulut, mungkin semua perasaan yang selama ini aku simpan bakal keluar. Jadi aku milih diam. Tapi dalam hati, aku tahu. Dia bener. Malam itu kami gak ngapa-ngapain. Cuma duduk lama, nonton hujan dari balik kaca, dengar suara tetesan air yang jatuh di atap kafe. Tapi suasananya beda. Ada keheningan yang gak canggung, justru hangat. Ada jarak yang mulai memudar, pelan-pelan tapi nyata. Waktu aku pamit pulang, dia nggak menahan, cuma bilang pelan, "Hati-hati di jalan ya." Tapi di ujung kalimatnya, aku bisa dengar nada yang nggak biasa, lembut tapi dalam. Di jalan pulang aku ngerasa aneh. Mobil di depanku nyalain lampu hazard, wiper kaca mobilku bergerak cepat. Tapi pikiranku bukan di jalan. Aku terus mikirin tatapan Ares. Pertanyaan, "Kamu bahagia nggak?" Terus terngiang. Dan aku benci. Karena aku nggak bisa kasih jawaban jujur. Sampai rumah, Revan masih di tempat yang sama, depan laptop, headphone di kepala. Dia cuma nengok sekilas waktu aku datang. "Dari toko buku?" Tanyanya tanpa lepas pandang dari layar. "Iya," jawabku pendek. "Beli apa?" "Nggak ada yang menarik." Dia cuma angguk. Selesai, begitu aja. Dan entah kenapa, kalimatnya terasa lebih dingin dari hujan di luar sana. Malam itu aku nggak langsung tidur. Aku buka ponsel, nungguin sesuatu yang bahkan aku nggak mau aku sebut apa. Dan akhirnya muncul notifikasi dari Ares. "Kamu udah sampai rumah?" Aku jawab, "Udah." "Masih hujan di sana?" "Iya, masih deras." Dia balas lagi, "Kamu tahu, rasanya pengen deket sama seseorang tapi takut salah?" Jari-jariku berhenti di layar itu. Aku baca kalimat itu berkali-kali. Aku tahu harusnya aku nggak bales, tapi otakku nggak bisa mengendalikan hatiku. Akhirnya, aku ngetik, pelan, tanpa pikir panjang. Aku tahu banget. Pesan itu terkirim, dan detik itu juga, aku tahu garisnya udah bener-bener kabur. Hujan masih turun di luar, tapi rasanya nggak dingin lagi. Justru hangat. Hangat yang salah tapi nyata. Setelah malam itu, chat kami berubah. Ada sesuatu yang baru di antara kata-kata kami. Halus, tapi terasa. Kami mulai pakai emoji yang dulu jarang aku pakai, mulai panggil nama dengan nada lebih akrab, mulai saling cari alasan buat ngobrol lebih lama. Kadang dia bilang, "Aku cuma pengen dengar suaramu ngetik." Dan aku ketawa, tapi dalam hati, aku suka. Aku mulai sadar, tiap kali Revan pulang malam, aku malah lega, karena itu berarti aku punya waktu sendiri buat chat sama Ares tanpa takut ketahuan. Aku tahu itu salah, tapi rasa salahnya kalah sama rasa tenangnya. Kadang aku pikir, mungkin aku cuma haus perhatian. Tapi semakin lama, aku sadar, bukan cuma perhatian yang aku cari. Aku pengen dimengerti. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku dan Ares mulai sering ketemu lagi, selalu dengan alasan sederhana, tukar buku, nyoba kafe baru, atau sekedar ngobrol. Tapi di tiap pertemuan, kami makin dekat, makin nyaman, dan meskipun belum ada sentuhan, semuanya terasa intim. Tatapan, senyum, jeda di antara obrolan, semuanya cukup buat bikin jantungku berdebar. Ada satu momen yang gak pernah aku lupain. Waktu itu kami lagi duduk di taman kecil dekat kafe yang sama. Matahari sore mulai turun, cahaya keemasan jatuh di wajahnya. Kami gak ngomong apa-apa, cuma diem. Tapi entah kenapa, diamnya penuh makna. Dia tiba-tiba ngomong pelan. Kadang aku pengen waktu berhenti di momen kayak gini. Aku pura-pura gak dengar, padahal aku dengar jelas. Dan di dalam hati, aku juga berharap hal yang sama. Malam itu, aku pulang dengan rasa campur aduk.
Ada senyum, tapi juga rasa bersalah. Aku lihat Revan tidur, lampu kamar redup, dan aku cuma bisa berdiri di pintu. Ada rasa aneh di dada, antara rindu dan rasa asing. Aku masih sayang sama dia, aku tahu itu. Tapi cinta kami udah nggak sama. Terlalu banyak jarak yang nggak bisa dijelaskan dengan kata. Aku rebahan sambil liatin ponsel, nungguin chat dari Ares lagi. Dan ketika pesan itu muncul, cuma tulisan, "Selamat malam, Meg." Aku ngerasa seperti diingatkan kalau aku nggak sendirian. Padahal kenyataannya, aku justru makin sendirian dalam hal yang salah. Dan tanpa aku sadari, malam itu adalah awal dari semua kesalahan yang lebih besar. Kesalahan pertama yang terasa manis, tapi diam-diam mulai merusak semuanya. Aku masuk kamar tanpa banyak bicara. Revan masih di ruang tamu, dan aku bisa dengar suara TV samar-samar di belakangku. Aku duduk di tepi ranjang, melepaskan jaket, dan menatap tangan yang tadi sempat disentuh Ares. Cuma beberapa detik, tapi rasanya seperti ada arus listrik yang mengalir. Aku tahu aku udah ngelangkah terlalu jauh, tapi tubuh dan pikiranku nggak sejalan. Hatiku terjebak di antara dua orang. Suami yang selalu ada, tapi tak pernah benar-benar hadir. Dan pria asing yang tiba-tiba membuatku merasa hidup lagi. Malam itu aku nggak bisa tidur. HP-ku terus bergetar di meja samping ranjang, dan aku tahu siapa pengirimnya. Ares. Pesannya cuma satu kata. "Kamu udah sampai rumah?" Aku menatap layar lama banget sebelum akhirnya menjawab, "Udah." Lalu dia bales, "Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu." Aku menutup HP cepat-cepat, seperti orang yang baru ketahuan berbuat dosa. Tapi detak jantungku nggak bohong. Aku tersenyum kecil. Senyum yang seharusnya nggak muncul. Besok paginya aku berusaha bertingkah normal. Masak sarapan, nyiapin kopi buat Revan. Tapi semuanya terasa kaku. Revan pamit kerja seperti biasa, mencium keningku sekilas sebelum berangkat. "Jangan lupa makan siang ya," katanya sambil tersenyum. Aku cuma mengangguk. Begitu pintu tertutup, aku langsung rebah di kursi makan dan menarik nafas panjang. Aku buka HP, dan di situ udah ada pesan dari Ares. Aku masih kepikiran tentang kemarin. Aku ngetik balasan, lalu hapus. Ngetik lagi, hapus lagi. Akhirnya aku cuma tulis, "Aku juga." Sederhana, tapi cukup untuk membuka pintu yang seharusnya aku kunci rapat-rapat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi yang salah arah. Kami makin sering chat, makin jujur, makin terbuka. Ares tahu hampir semua tentang aku. Tentang kesibukan Revan, rasa sepi yang aku rasain, bahkan kebiasaan kecilku yang suka baca buku sebelum tidur. Kadang aku heran, kenapa aku bisa sejujur itu sama orang yang baru ku kenal 2 minggu. Sampai akhirnya, satu sore dia ngajak aku ke tempat yang sama. Taman di dekat kantor. Katanya, "Aku pengen lihat kamu lagi, tapi nggak mau ada alasan lain. Cuma pengen." Aku tahu aku harus nolak. Tapi entah kenapa, jemariku malah ngetik. "Jam berapa?" Kami duduk di bangku yang sama, di bawah pohon besar. Ares datang dengan wajah sedikit lelah, tapi tetap hangat. "Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu, Meg," katanya pelan. Aku pura-pura nggak dengar, tapi hatiku bergetar. Dia lanjut, "Aku tahu ini salah. Aku tahu kamu udah punya suami. Tapi apa kamu nggak capek berpura-pura bahagia?" Kata-katanya menembus sesuatu di dalam diriku. Selama ini aku selalu bilang pada diriku sendiri kalau aku baik-baik aja. Kalau Revan hanya sibuk sementara. Tapi malam demi malam yang sunyi, makan malam tanpa obrolan, pelukan yang makin jarang. Semuanya ternyata menyisakan luka yang gak aku sadari. Ares menatapku lama, lalu tangannya menyentuh pipiku. Aku gak bergerak. Waktu seolah berhenti. Suara lalu lintas, suara anak-anak bermain, semua hilang. Yang tersisa cuma kami berdua. 2 orang yang tahu apa yang mereka rasakan salah, tapi gak sanggup berhenti. Dia menunduk sedikit, mendekat. Dan saat wajahnya hanya beberapa inci dari wajahku, aku menutup mata. Tapi sebelum bibirnya benar-benar menyentuhku, aku mundur. "Ares, jangan." Bisikku pelan. Dia berhenti, menatapku dalam. "Maaf, aku nggak bisa nahan," katanya.
Aku menggeleng, mencoba tegar. Kita nggak bisa terus kayak gini. Dia menatapku lama, lalu tersenyum getir. Aku tahu, tapi aku juga tahu kamu ngerasain hal yang sama. Aku nggak jawab, karena kalau aku buka mulut, aku tahu air mataku bakal jatuh. Aku pulang malam itu dengan langkah berat. Langit masih mendung dan jalanan basah sisa hujan sore. Sepanjang perjalanan, aku cuma mikir tentang Ares. Tentang tatapan matanya yang bikin aku lupa semua alasan untuk berhenti. Aku tahu, aku udah berdiri di ambang jurang. Tapi aku nggak tahu gimana caranya mundur. Sampai di rumah, Revan masih kerja di ruang tamu. Kok malam banget? Tanyanya santai tanpa curiga. Aku jawab cepat, lembur dikit. Dia cuma mengangguk, matanya nggak lepas dari laptop. Aku berdiri di sana beberapa detik, pengen bilang sesuatu, apa aja, tapi nggak keluar sepatah kata pun. Malam itu aku nangis diam-diam. Di kamar mandi, di bawah shower. Aku nggak tahu apa yang aku tangisi. Rasa bersalah, atau rasa yang malah aku pengen simpan lebih lama. Hari-hari selanjutnya makin rumit. Aku dan Ares nggak langsung berhenti komunikasi. Kami masih saling sapa, tapi dengan nada yang lebih hati-hati. Tapi yang aneh, justru di situ perasaan itu makin tumbuh. Aku mulai nungguin chatnya, mulai berharap dia nelpon. Setiap notifikasi masuk, aku langsung cek HP. Kadang cuma pesan kerjaan, tapi aku selalu berharap itu dia. Sampai satu hari, Revan tiba-tiba ngomong di meja makan. "Kamu akhir-akhir ini sering senyum sendiri ya?" Tanyanya dengan nada setengah bercanda. Aku langsung gugup. "Emang iya?" "Enggak, paling cuma mikirin kerjaan." Dia mengangguk pelan. Tapi tatapannya beda. Ada sesuatu di matanya. Kecurigaan kecil yang dia coba sembunyikan. Malam itu aku gelisah. Aku lihat Revan tidur di sebelahku, tenang, seperti nggak ada apa-apa. Aku peluk dia pelan dari belakang, tapi anehnya, dada ini malah terasa kosong. Dulu, pelukan itu bisa bikin aku tenang. Sekarang, malah bikin aku merasa semakin jauh. Keesokan harinya, Ares ngajak ketemu lagi. Aku bilang aku nggak bisa. Tapi dia cuma bales, "Aku cuma pengen lihat kamu sebentar. 5 menit aja." Dan 5 menit itu berubah jadi 1 jam. Kami duduk di mobilnya, nggak banyak bicara. Aku bisa ngerasain detak jantungku sendiri waktu tiba-tiba dia menggenggam tanganku. "Mega," suaranya berat dan pelan. "Aku nggak mau nyakitin kamu, tapi aku juga nggak mau pura-pura nggak peduli." Aku nggak jawab. Aku tahu kata-katanya benar, tapi juga salah. Lalu tiba-tiba dia menarikku ke pelukannya. Aku nggak menolak. Aku hanya diam di sana, membiarkan waktu berhenti sesaat. Pelukan itu hangat, aman, tapi juga menakutkan. Karena di detik itu aku sadar, aku udah melangkah ke titik tanpa balik. Setelah itu semuanya berubah. Setiap kali Ares menghubungi, aku selalu jawab. Setiap kali dia ngajak ketemu, aku selalu nyari alasan biar bisa ketemu. Aku tahu ini gila, tapi aku nggak bisa berhenti. Aku mulai hidup di 2 dunia. Satu dunia penuh rutinitas dengan Revan, dan satu dunia penuh rasa dengan Ares. Sampai satu malam, aku pulang terlambat lagi. Revan nunggu di ruang tamu, wajahnya datar, tapi matanya tajam. "Lembur lagi?" tanyanya. Aku mengangguk cepat. Dia nggak ngomong apa-apa. Cuma menatapku lama, lalu bilang, "Aku percaya kamu." Kalimat itu seharusnya menenangkan, tapi justru bikin aku makin sakit. Karena dalam hati, aku tahu dia percaya pada sesuatu yang udah nggak benar. Dan aku udah kehilangan kendali atas semuanya. Malam itu, sebelum tidur, aku buka chat Ares lagi. Aku nulis, "Aku takut." Dia balas cepet, "Takut kehilangan aku? Atau takut ketahuan?" Aku baca berulang kali, dan tanpa sadar air mataku jatuh. Aku nggak tahu jawabannya. Tapi yang jelas, aku udah nggak bisa balik jadi Mega yang dulu. Aku masih ingat malam itu. Dingin, sunyi, dan terlalu tenang buat ukuran rumah yang baru aja kehilangan sesuatu. Setelah Revan pergi, aku duduk di ruang tamu dalam gelap, cuma ditemani suara hujan yang turun pelan di luar jendela. Di meja, laptop masih menyala. Chat terakhir antara aku dan Ares masih terbuka.
dengan kalimat yang belum sempat aku hapus. Aku kangen, tulisnya. Tapi sekarang, kata itu cuma terasa pahit. Aku nyadar, semua ini bukan mimpi. Ini nyata. Dan yang paling nyakitin, aku sendiri yang bikin semuanya hancur. Revan ninggalin rumah tanpa teriak, tanpa marah, tanpa banting pintu. Tapi justru itu yang bikin aku takut. Diamnya Revan terasa jauh lebih mengerikan daripada amarah paling keras sekalipun. Sebelum keluar pintu, dia cuma bilang satu kalimat yang sampai sekarang masih terus terngiang di kepalaku. Aku udah berjuang buat rumah ini, Meg, tapi kamu yang nyerah duluan. Aku gak bisa ngelawan, gak bisa minta maaf dengan cara apapun yang cukup buat menebus itu. Aku cuma nangis, tapi air mata gak bisa ngebenerin apapun. Besok paginya, rumah terasa kosong banget. Gak ada aroma kopi, gak ada suara air dari kamar mandi. Gak ada Revan yang sibuk di depan laptop. Cuma keheningan dan sisa-sisa kenangan yang berantakan di kepalaku. Di dapur, gelas kopinya masih di tempat yang sama, belum dicuci. Aku pegang gelas itu lama banget, seolah berharap dia bakal balik dan segalanya bisa diulang. Tapi tentu aja enggak. Ares pun gak langsung kabur. Dia sempat hubungi aku 2 kali setelah tahu semuanya pecah. Pesannya pendek, kamu baik-baik aja, dan maaf, aku gak mau kamu kehilangan semuanya. Tapi aku tahu dari nada tulisannya, dia juga ngerasa bersalah. Aku balas sekali aja. Aku gak apa-apa. Padahal, aku sama sekali gak baik-baik aja. Setelah itu, dia gak pernah chat lagi. Nomornya masih tersimpan di HP-ku. Tapi aku gak pernah berani buka chatnya. Rasanya kayak luka yang belum kering, tapi selalu aku garuk sendiri. Hari-hari setelahnya aku jalan kayak orang tanpa arah. Aku kerja, pulang, makan seadanya, lalu tidur dengan perasaan yang makin kosong. Kadang aku nyalain diri sendiri, kadang aku nyalahin keadaan, kadang aku cuma duduk diam di depan jendela, berharap waktu bisa mundur. Tapi hidup gak pernah sesederhana itu. Orang bilang, selingkuh itu pilihan sesaat yang bisa ngubah segalanya. Dan sekarang, aku ngerti maksudnya. Satu langkah kecil, satu chat ringan, satu kopi di tengah hujan, semua itu kelihatannya gak berbahaya waktu dijalani. Tapi ternyata, di balik setiap gak sengaja, selalu ada konsekuensi yang gak bisa dihindarin. Aku masih sering ke toko buku itu. Entah kenapa, tempat itu kayak magnet buat aku. Di sana, aku berdiri di depan rak yang sama, di tempat pertama kali aku dan Ares ketemu. Wangi kertasnya masih sama, suasananya masih menenangkan. Tapi rasa di dadaku udah berubah. Dulu aku datang buat tenang. Sekarang, aku datang buat menyesal. Setiap kali aku pegang buku, aku ingat senyum Ares, kata-katanya, dan tatapan matanya waktu pertama kali dia bilang, kayaknya buku itu bagus, tapi endingnya nyebelin. Lucu, karena ternyata hidupku juga punya ending yang gak kalah nyebelin. Suatu hari, aku ketemu seorang kasir baru di toko itu. Anak muda, mungkin kuliahan. Dia senyum ramah waktu bantuin aku bayar buku. Mbak suka baca novel romantis ya? Tanyanya. Aku cuma mengangguk dan tersenyum kecil. Iya, dulu suka banget. Dulu. Kata itu keluar tanpa sengaja. Tapi artinya besar banget. Karena aku sadar, aku gak lagi punya hati buat menikmati cerita cinta. Semuanya udah terlalu nyata, terlalu menyakitkan. Kadang aku ngerasa aneh sendiri. Gimana seseorang yang cuma aku kenal beberapa minggu bisa ninggalin luka sedalam itu? Tapi semakin aku pikir, aku tahu jawabannya. Bukan soal siapa dia, tapi soal apa yang aku cari darinya. Aku cari perhatian yang udah lama hilang, rasa hangat yang dulu pernah aku punya, tapi perlahan memudar. Dan waktu Ares datang dengan semua perhatiannya, aku jatuh tanpa sadar. Aku kira aku nemuin sesuatu yang hilang, padahal aku cuma lagi nambah kehilangan baru. Beberapa bulan berlalu, Revan gak pernah kembali. Aku sempat coba hubungi dia, tapi nomorku udah diblokir.
Aku titip surat lewat adiknya, tapi nggak ada balasan. Aku ngerti, mungkin ini cara Tuhan buat ngasih aku pelajaran paling keras dalam hidup. Bahwa nggak semua rasa butuh dibalas, dan nggak semua kehilangan bisa diganti. Suatu malam, aku mimpi. Aku jalan di toko buku yang sama, dan dari ujung lorong, Ares datang bawa 2 cangkir kopi. Dia senyum, dan aku hampir mau nyapanya. Tapi tiba-tiba dia memudar seperti kabut yang perlahan hilang. Aku terbangun dengan air mata di pipi. Mimpi itu terasa nyata banget, tapi juga jadi pengingat kalau semuanya udah selesai. Hari-hari berikutnya, aku belajar berdamai pelan-pelan. Aku mulai isi waktu dengan hal-hal yang dulu aku suka, tapi sempat aku tinggal. Baca buku, ikut kelas menulis, bahkan jalan sendiri ke taman tanpa ngerasa sepi. Aku nggak bisa bilang aku bahagia, tapi at least aku mulai bisa napas tanpa ngerasa bersalah terus-menerus. Ada kalanya aku ngerasa pengen nyari Ares, cuma buat nanya, kamu baik-baik aja? Tapi aku tahan, karena aku tahu kalau aku buka pintu itu lagi, aku bakal jatuh ke tempat yang sama. Kadang hal terbaik yang bisa dilakukan bukan memperbaiki, tapi belajar menerima bahwa beberapa hal memang harus berakhir. Revan sekarang mungkin udah bahagia dengan hidupnya sendiri. Aku nggak tahu, dan mungkin nggak akan pernah tahu. Tapi aku berharap dia bahagia. Karena kalaupun aku nggak bisa jadi bagian dari kebahagiaannya, setidaknya aku nggak mau jadi sumber lukanya lagi. Malam-malam sepi masih sering datang. Kadang aku duduk di balkon, ngeliat langit, dan ingat percakapan terakhirku sama Ares di taman waktu itu. Kalau aja keadaan kita beda, aku bakal minta kamu jadi milikku, katanya. Dulu aku senang dengernya. Tapi sekarang, kalimat itu malah jadi kutukan. Karena aku sadar, kalau aja keadaan kami beda, mungkin aku nggak akan belajar tentang arti kehilangan, penyesalan, dan tanggung jawab. Waktu berlalu, tapi rasa bersalah nggak pernah benar-benar hilang. Dia cuma berubah bentuk, jadi pengingat lembut tiap kali aku hampir tergoda buat nyari kebahagiaan di tempat yang salah lagi. Kadang aku masih ngerasa sendirian, tapi sekarang aku tahu, kesepian bukan alasan buat ngehancurin sesuatu yang berharga. Hari ini, aku berdiri lagi di depan toko buku itu. Udara sore lembab, aroma hujan baru aja berhenti. Aku ambil satu buku dari rak paling bawah. Buku yang sama dulu Ares komentari. Aku buka halaman terakhirnya, dan benar aja, endingnya nyebelin. Tapi anehnya aku senyum. Mungkin karena aku sadar, gak semua cerita cinta harus berakhir bahagia buat bisa berarti. Aku jalan keluar sambil membawa buku itu di tangan, tanpa niat beli yang lain. Langit mulai gelap, lampu jalan satu persatu menyala. Di kaca toko, aku lihat pantulan diriku sendiri. Wajah yang dulu penuh kebingungan dan rasa bersalah, sekarang mulai tenang. Masih ada luka, tapi juga ada penerimaan. Dan di dalam hati, aku berbisik pelan, seolah bicara ke diri sendiri, atau mungkin ke Ares, atau ke Revan. Aku nggak tahu. Terima kasih, karena dari kesalahan ini, aku belajar banyak hal. Aku tahu, aku nggak akan pernah lupa semuanya. Tapi setidaknya, sekarang aku bisa melangkah lagi. Lebih hati-hati, lebih sadar. Karena kadang yang tersisa dari pertemuan singkat bukan hanya kenangan, tapi juga pelajaran hidup yang gak akan pernah hilang. Dan setiap kali aku mencium wangi kertas buku, aku selalu ingat bahwa cinta yang datang tanpa rencana bisa jadi awal dari kehilangan yang tak pernah aku semogakan.